Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Bari dengan NIM 1401-2030 dari kelas MB4401. Kali ini ingin memberikan hasil analisis saya terhadap PT Ciputra Development Tbk. Pertama-tama saya ingin memulai dari profil perusahaannya terlebih dahulu. Oke, jadi nama perusahaannya itu adalah PT Ciputra Development Tbk dengan kode perusahaan CTRA, dan bidang usaha adalah pembangunan, investasi, industri, perdagangan, dan jasa. Lalu sektornya adalah properti dan real estate. Subsektor properti dan real estate. Lalu industrinya adalah pengelola dan pengembangan real estate, dan subindustrinya adalah pengembangan dan operator real estate. Oke, kita masuk kepada laporan posisi keuangan pada tahun 2020. Yang pertama adalah, kita mulai dari aset tidak lancar, yaitu PT Ciputra memiliki aset tidak lancar sebesar 18.609.591 juta. Lalu ada aset lancarnya sebesar 20.645.596 juta. Dan total aset sebesar 39.255.187 juta. Lalu kita masuk kepada liabilitas dan ekuitas. Nah, PT Ciputra ini memiliki liabilitas sebesar 21.797.659 juta. Lalu ada ekuitasnya sebesar 17.457.528 juta. Dan apabila dijumlahkan akan menghasilkan total liabilitas dan ekuitas sebesar 39.255.187 juta. Nah, kita masuk kepada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang pertama adalah total pendapatan. Total pendapatan dari PT Ciputra ini adalah sebesar 8.070.737 juta. Lalu laba kotornya sebesar 4.121.335 juta. Lalu total biayanya sebesar 5.422.648 juta. Dan pendapatan operasi sebesar 2.648.089 juta. Lalu ada laba bersih sebelum pajak, yaitu sebesar 1.427.625 juta. Lalu ada laba bersih setelah pajak, yaitu sebesar 1.370.686 juta. Lalu ada laba bersih sebesar 1.320.754 juta. Lalu ada total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, yaitu sebesar 1.361.287 juta, dan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada yang pertama pemilik entitas induk dan kepentingan dan pengendali, yaitu sebesar 1.377.686 juta. Jadi sekarang kita masuk kepada rasio dalam laporan keuangan. Nah, di sini terdapat 4 rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Kita mulai dari rasio likuiditas terlebih dahulu. Yang pertama adalah current ratio atau current ratio ini sendiri itu bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar atau current liabilities dengan aset lancar. Nah, apabila nanti hasilnya semakin besar, maka itu akan semakin baik bagi perusahaan. Rumusnya itu adalah aktivitas lancar atau aset lancar dibagi dengan hutang lancar, yaitu akan menghasilkan hasil sebesar 1,77. Lalu kita masuk kepada aset test ratio. Nah, aset test ratio ini adalah tujuannya untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar aset lancar atau current liabilities dengan aset yang paling lancar. Nah, ini sama kayak tadi sebelumnya, apabila hasilnya semakin besar, maka akan semakin baik pula bagi perusahaan kita. Rumusnya itu adalah aset lancar dibagi persediaan, lalu dibagi utang lancar. Akan menghasilkan nilai sebesar 0,72. Lalu kita masuk kepada solvabilitas, rasio solvabilitas. Dimulai dari debt ratio. Nah, tujuan dari debt ratio ini sendiri adalah untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Apabila hasilnya semakin kecil, maka akan semakin baik bagi perusahaan. Nah, rumus dari debt ratio ini adalah total hutang dibagi dengan total aset,
yaitu 21 triliun sekian dibagi dengan 39 triliun sekian akan menghasilkan nilai 0,555 sekian atau 55%. Lalu kita masuk kepada debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya, dan apabila semakin besar maka akan semakin baik. Rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Itu sama dengan 21 triliun 797 miliar dibagi dengan 17 triliun 457 miliar dikali 100%, dan akan menghasilkan nilai sebesar 124,861%. Lalu kita masuk kepada rasio selanjutnya, yaitu rasio activity atau aktivitas. Dimulai dari total asset turnover. Nah, tujuan dari total asset turnover ini adalah untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Apabila semakin besar, akan semakin baik pula bagi perusahaannya. Rumus dari total asset turnover ini adalah revenue atau pendapatan dibagi dengan total aset. Yaitu sama dengan 8 triliun 70 miliar per 39 triliun 250 miliar sekian akan menghasilkan nilai sebesar 0,257 atau sekitar 20,57%. Lalu kita masuk kepada fixed asset turnover. Nah, tujuan dari fixed asset turnover ini adalah untuk mengukur seberapa efisien penggunaan fixed asset atau aset tetap kita untuk menghasilkan suatu penjualan. Nah, rumusnya itu adalah revenue dibagi dengan aktiva lancar, yaitu sama dengan 8 triliun 70 miliar sekian dibagi dengan 20 triliun 645 miliar sekian, maka akan menghasilkan nilai sebesar 0,39 atau 39,9%. Lalu kita masuk kepada profitabilitas. Rasio profitabilitas dimulai dari operating return on investment. Nah, tujuan dari operating return on investment ini adalah untuk mengukur efektivitas manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional. Nah, apabila semakin besar nanti hasilnya, maka akan makin baik pula bagi perusahaan kita. Rumusnya itu adalah operating income atau pendapatan operasi dibagi dengan total aset, yaitu sama dengan 2,6 triliun 648 miliar sekian dibagi dengan 39 triliun 255 miliar sekian, maka akan menghasilkan nilai sebesar 0,067 atau sekitar 6,7%. Nah, lalu kita masuk kepada operating profit margin atau OPM. Nah, rumus dari OPM ini sendiri adalah operating income atau pendapatan operasi dibagi dengan revenue. Nah, tujuan dari OPM ini sendiri adalah untuk mengukur persentase laba yang dapat diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksinya. Apabila hasilnya semakin besar, maka akan semakin baik pula bagi perusahaan. Jadi, langsung kita masuk ke nilai-nilainya, itu 2,6 triliun 2,648 triliun dibagi dengan 8 triliun 70 miliar, maka akan menghasilkan nilai sebesar 0,032 atau sekitar 3,2%. Oke, selanjutnya adalah net profit margin. Tujuan dari net profit margin itu sendiri adalah untuk mengukur neto laba per penjualan. Apabila semakin besar, maka akan semakin baik. Rumus dari net profit margin ini adalah laba bersih usaha dibagi total pendapatan dikali 100%. Yaitu sama dengan 1,1 triliun 320 miliar dibagi dengan 8 triliun 70 miliar dikali 100%. Maka akan menghasilkan nilai sekitar 16,36%. Selanjutnya adalah gross profit margin atau GPM yang bertujuan untuk mengukur laba kotor per penjualan. Apabila semakin besar nanti hasilnya, maka semakin baik pula bagi perusahaan kita. Oke, jadi rumusnya adalah gross profit dibagi dengan revenue atau pendapatan, yaitu sama dengan 4 triliun 121 miliar dibagi dengan 8 triliun 70 miliar, maka akan menghasilkan nilai sebesar 0,51 atau sekitar 51,06%.
kita masuk kepada return on equity atau ROE atau ROE. Nah, tujuan dari ROE ini sendiri adalah untuk mengukur seberapa besar return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Apabila nanti hasilnya semakin besar, maka akan semakin baik pula bagi perusahaan. Rumus dari ROE sendiri adalah laba bersih per ekuitas pemegang saham dikali 100%. Sama dengan 1.320 miliar dibagi dengan 15.820 miliar dikali 100%. Dan akan menghasilkan nilai sekitar 8,6%. Selanjutnya adalah return on asset atau ROA atau ROA. Tujuan dari ROA ini sendiri adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih sebanyak-banyaknya. Apabila nanti hasil ini semakin besar hasil penghitungan ya, maka akan semakin baik pula bagi perusahaan kita. Nah, rumus dari ROA itu sendiri adalah laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Akan menghasilkan yang mana sama dengan 1.320 miliar dibagi dengan 39.255 miliar dikali 100%. Yang mana akan menghasilkan nilai sekitar 3,3%. Oke, mungkin itu sekiranya dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.